Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halal dan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian kita pada malam hari ini tentu meneruskan pembacaan kitab Nasaihul Ibad. Seperti saya sampaikan pada pembukaan pengajian di bulan yang lalu, tahun ini kita akan membaca Babus Sibai di halaman 50, bab yang bercerita tentang nasihat yang terdiri tentu dari 7 permasalahan. Wafihi, dan di dalam bab ini ada asyaratu mawa'idha, ada 10 kumpulan nasihat. Khamsatun, yang 5, khamsatu akhbarin, berisi 5 hadis. Wal baqi, adapun sisanya, jadi yang mau kita bahas itu ada 10 satuan nasihat, masing-masing nanti isinya 7. Kumpulan dari 10 ini, yang 5 merupakan hadis Nabi. Wal baqi, adapun sisanya itu atharun, itu perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, dan begitu seterusnya. Al-maqalatul ula, adapun nasihat yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah
Ini hadis yang ikut ngaji di Masjid Hayatul Islam. Ini yang kita bahas pada minggu yang lalu, yang terkait dengan sedekahnya saja. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, ini yang wafat tahun 58 Hijriah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis alal itlaq. Ini yang mengajarkan kepada kita tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sayyidina Abu Hurairah itu masuk Islam itu 3 tahun menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perang Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah, nanti Rasulullah itu wafat tahun ke-10 Hijriah akhir. Maka nanti kalau kita lihat Sayyidina Abu Hurairah itu berkumpul dengan Rasulullah itu kurang dari 3 tahun. Nabi sudah 7 tahun lebih ada di Madinah, hampir 13 tahun berdakwah di Mekah. Waktu itu kayak Sayyidina Abu Bakar misalnya, kayak sahabat-sahabat Nabi lainnya, itu sudah berguru kepada Rasulullah. Mungkin ada yang sudah 20 tahun, mungkin ada yang 15 tahun, mungkin ada yang 10 tahun. Abu Hurairah ini baru masuk tahun pertama. Kita bisa bayangin nih, ya. Kalau kayak Sayyidina Abu Bakar, itu kan min awalil Islam bersama Nabi. Kalau waktu itu sudah tahun dihitung, itu sudah bersama Nabi dalam Islam, sudah bersama Nabi Muhammad dalam kenabian dan kerasulannya. Karena Sayyidina Abu Bakar itu kan akrab dengan Nabi, bahkan sebelum Nabi jadi apa itu? Nabi. Sudah 20 tahun, kalau pakai sekolahan, itu sekolah 20 tahun tuh udah sampai di mana? Misalnya PAUD-nya 2 tahun, TK-nya 2 tahun, SD-nya 6 tahun, 10, SMP, SMA-nya 6 tahun, 16 tahun, S1-nya 4 tahun. Jadi ada orang baru lahir suruh ngejar orang yang sudah sarjana. Kalau sekarang itu mustahil. Tapi Sayyidina Abu Hurairah nih kalau pakai pendidikan formal, Sayyidina Abu Bakar itu sudah sarjana, kan? Sayyidina Utsman itu sudah sarjana, Sayyidina Ali itu sudah apa itu? Sarjana ini. Dia baru masuk apa ini? PAUD gitu loh ya. Masih masuk PAUD belum TK ini. Masih belum usia TK, masih umur 3 tahun, masih umur 4 tahun. Yang sekolah cuma 2 jam nyanyi-nyanyi kan begitu toh. Itu kalau kita lihat Sayyidina Abu Hurairah itu ngajarkan kepada kita, tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu, tapi syaratnya kesungguhan. Maka ini sahabat Nabi yang kalau kita baca manakibnya itu selalu ditulis, ya, keistimewaan Sayyidina Abu Hurairah itu karena beliau itu yaduru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu madaro. Kemana Nabi pergi, Sayyidina Abu Hurairah itu apa itu? Ikut. Berpisahnya itu, kalau Nabi masuk kemana itu? Ke rumah. Maka Sayyidina Abu Hurairah, hadisnya itu yang beliau riwayatkan unik, Pak. Kalau kita misalnya baca hadis, jadi kumpulan hadis itu, cara ulama menulis buku-buku apa itu? Hadis. Itu caranya, metodenya, itu banyak, Pak. Ada orang menulis hadis, itu metodenya fikih. Kayak yang barusan kita ngaji di Masjid Hayatul Islam itu, sebelum ke Darul Mukriz ini, itu kita ngaji kitab namanya Bulughul Maram. Itu kitab hadis, tapi babnya, susunannya fikih. Dimulai dari toharoh, terus toharoh nanti mulai masuk dari wudhu, habis wudhu mungkin air dulu, aksamul miyah dulu, karena alat untuk bersuci itu adalah air, nanti masuk wudhu, masuk mandi, masuk tayammum, masuk sholat dari waktunya, macam-macam. Itu orang nulis hadis, tapi dari aspek apa ini? Fikihnya. Ada orang nulis hadis kayak aspek sosialnya. Kayak misalnya Riyadhus Shalihin, itu nanti gimana akhlak dengan tetangga, gimana jadi orang tuh jangan pelit, macam-macam lah ya. Nah, ada kitab hadis, itu kalau penulisnya menyusun hadis tuh bukan berdasarkan tema.
Kalau kita kan sering baca buku hadis, itu hadis-hadis itu dikumpulkan dalam satu bab, babnya dikasih tema. Oh, hadis puasa masuk babus siam, misalnya bab puasa. Hadis-hadis wudu masuk pada bab wudu. Tapi ada buku hadis yang disusun babnya itu berdasarkan perawinya dari sahabat. Jadi kalau kita baca kitab yang kayak begitu, namanya kitab yang depannya musnad. Jadi ada musnad yang paling terkenal, misalnya musnadnya Imam Ahmad, itu ada 40.000 hadis misalnya. Ada musnadnya Imam Abu Hanifah, ada musnadnya Imam Syafi'i. Apa bedanya? Kalau musnad itu mengumpulkan hadis itu tidak dilihat temanya, tapi melihat rawinya dari sahabat. Jadi kalau buka musnad Imam Ahmad, itu nggak ada babul wudu, yang ada babu Abi Bakrin. Maka semua hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina siapa ini? Abu Bakar. Nanti ada babu Umar, ada Utsman, ada Ali. Itu menunjukkan perawinya dari siapa ini? Sahabat. Kalau buka buku musnad kayak gitu, nanti kita bisa baca tuh hadis yang diriwayatkan sahabat A ini apa? Misalnya dia meriwayatkan hadis misalnya 100, tahu-tahu 80-nya itu tentang hadis jual beli. Maka kita bisa nebak, ini sahabat orang pasar nih, ya kan? Ini jualan nih di pasar Jatinegara ini. Kenapa? Semuanya bicara tentang apa ini? Tentang niaga. Oh, ada sahabat hadisnya misalnya meriwayatkan cuma 50 hadis. 50 hadis itu 40-nya bicara tentang apa ini? Sholat berjamaah. Wah, ini jangan-jangan sahabat ini takmir masjid Darul Mukri gitu. Kenapa? Setiap sholat 5 waktu dia selalu apa ini? Ada. Begitu Nabi ngomong tentang keistimewaan jamaah, dia selalu apa ini? Dengar. Itu rata-rata sahabat gitu. Kecuali Sayyidina siapa ini? Abu Hurairah nih. Hadisnya itu kayak supermarket, Pak. Ya, nyari hadis wudu ada, hadis sholat banyak, hadis puasa beliau riwayatkan, hadis di pasar ada, hadis di kebun kurma ada. Ini kenapa kok hadisnya beragam? Karena ini orang, kata orang Jawa, ngintilin Rasulullah. Tahu ngintilin ya? Nggak misah-misah ini. Mulazamah kepada Rasulullah. Maka walaupun 2 tahun tapi nempel, Pak. Sebenarnya orang ragu tanya, kok bisa begitu, Pak? Ya sama aja toh. Kalau Bapak hadirin ini mau tahu siapa saya, itu jangan tanya sama misalnya Sutoyo ini. Dia akrab sama saya, dekat sama saya, tapi dekatnya di pengajian doang. Gitu loh. Saya punya asisten rumah tangga di rumah itu. Nggak pernah ngaji, bukan juga santri, tapi dia di rumah saya. Dia hampir setiap hari melihat saya. Hampir setiap, kalau Bapak mau tahu tentang saya, tentu pembantu di rumah itu lebih apa itu? Lebih tahu. Dia taunya saya cuma apa? Pengajian. Haji Deden dekat sama saya. Dekatnya di mana? Di masjid. Dia nggak tahu kelakuan saya di pasar. Kan gitu. Tapi kalau asisten rumah tangga saya, begitu saya ke pasar dia ikut. Ini Ustadz bilangnya zuhud serakah betul. Pepaya diambil, nanas dibeli, apel dibawa, kan begitu. Begitu sampai rumah semuanya dimakan. Nah, ketika itu dia pasti lebih tahu tentang saya daripada siapa ini? Orang-orang itu. Nah sama toh, Sayyidina Abu Hurairah itu banyak merekam dari Rasulullah. Kenapa? Karena hampir tidak pernah putus bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau melihat bahwa itu adalah harta yang paling apa itu mahal. Maka dulu Sayyidina Abu Hurairah itu pernah bercandanya beneran tapi ya mungkin sudah tahun 50 Hijriah lah, sudah 40 tahun setelah Rasulullah apa itu wafat. Beliau itu datang ke pasar, kalian kok ngumpul di sini? Kenapa kata mereka? Itu harta Rasulullah sedang dibagi-bagi di masjid. Ada orang yang suka apa ini? Duit, lari ke masjid. Karena merasa ada pembagian apa ini? Bansos gitu loh. Begitu di masjid nggak ada bansos. Yang ada guru-guru ngajar apa itu? Hadis. Ngomong sama dia, guru, kok bercandanya kebangetan? Kenapa? Saya sudah berharap dapat harta.
Loh, kamu nggak ketemu harta. Apa ada harta yang lebih mahal daripada kamu mendengar warisan Rasulullah berupa as-sunnah, hadis yang bisa menghantarkanmu bertemu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Abu Hurairah. Makanya begitu beliau wafat, itu kata Sayyidah, kata ulama, itu banyak sekali hadis ikut masuk ke dalam apa ini, liang kubur. Betapa berbahagianya Sayyidina Abu Hurairah. Nanti kalau ditanya man nabiyuka, keluar hadisnya. Tidak berapa kamu meragukan kalau saya ini umatnya Rasulullah, saya meriwayatkan, dengar dari kuping saya langsung. Rasulullah itu sekian ribu apa itu hadis. Ini adalah Sayyidina Abu Hurairah yang namanya itu juga diperselisihkan oleh para ulama, tetapi yang paling masyhur nama beliau adalah Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sab'atu nafarin, ada 7 orang atau 7 kelompok orang sama, yudhilluhumullahu, yang akan Allah berikan perlindungan, Allah kasih payung. Kalau bahasa fisiknya, payung itu kan untuk apa itu? Melindungi dari hujan kalau kehujanan, dari panas kalau kepanasan. Akan Allah berikan apa itu? Perlindungan. Kapan? Perlindungan gimana? Tahta dhilli arsyihi, di bawah naungan arsy-Nya Allah. Kapan Allah kasih? Yauma, pada hari la dhilla, yang tidak ada bayangan illa dhilluhu, kecuali bayangan perlindungan dari siapa ini? Allah. Ini Bapak harus bayangin ya. Jadi kalau Bapak misalnya keluar untuk Jumatan panas, itu jangan nyerah. Ya enggak apa-apa, keluar Jumatan apa itu? Panas. Saya keluar di tengah terik matahari yang panas untuk tabungan saya. Kelak di hari yang jauh lebih apa itu? Lebih panas. Dulu itu ya, Sayyidina Abdullah ibni Umar, itu banyak diriwayatkan. Ini ada Sayyidina Abdullah ibni Umar. Ada juga riwayat dari Panglima Islam yang unik karena sering menumpahkan darah, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itu dalam banyak riwayat dia bertemu dengan apa ini? Dengan penggembala di tengah padang pasir. Maka penggembala itu diundang. Kata dia, kamu tahu siapa saya? Saya ini adalah pejabat pemerintah, panglima, bla 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 lah dia. Ayo, kamu datang ke kemah saya, ya. Nanti kamu akan saya jamu dengan begini-begini. Maka dibawa masuk Pak ke kemahnya. Ya kalau sekarang saya bisa bayangin cerita itu di Arafah. Saya kemarin di Arafah itu panasnya luar biasa. Ya, itu rasanya kemah yang ada AC-nya tuh kurang AC-nya gitu loh. Ya, saya membayangkan gimana nanti di padang mahsyar ini nggak pakai kemah gitu, nggak pakai payung, panasnya luar biasa. Begitu kita masuk ke dalam kemah di tengah yang panas kayak gitu, ada AC-nya, ada buah-buahannya. Wah, itu rasanya senangnya luar biasa. Maka orang Badui itu bayangannya di tengah panas yang kayak begitu, itu diajak masuk kemana ini? Ke dalam kemah panglima perang yang hebat pada masanya adalah kejayaan Daulah Umayyah, dinasti Bani Umayyah saat itu. Maka orang tadi ditanya, ayo masuk, kamu saya jamu untuk makan hari ini. Maka orang tadi bilang, maaf Tuan Panglima, saya hari ini sedang apa itu? Puasa. Kalau kita ndak akan ngaku puasa itu, biar ustadz juga, kadang-kadang ustadz kan diundang ceramahan, dia puasa Senin gitu, kuliah zuhur, tahu-tahu makanannya enak-enak, biasanya batal Pak, saya itu biasanya batal ya. Tapi kalau makanannya nggak enak, saya terus puasa. Puasa Senin atau puasa Kamis. Begitu selesai ceramah dari masjid, kata pengurus masjid, Pak Ustadz jangan pulang dulu, kita makan sama-sama. Nah, saya biasanya kan kelihatan makanannya Pak, oh kalau nasi sama tempe, ini soim. Kalau nasi sama apa itu? Tempe. Tapi kalau sudah tahu ada daging, ada semangka, ada buah-buahan, mana habis ceramah panas, Pak Ustadz makan, siap. Enggak puasa Pak Ustadz? Enggak. Cari pahala enggak harus dengan puasa. Saya sudah ngajar tadi, sudah zikir. Nah, ini saya makan, nyenangkan pengurus masjid.
bukankah menyenangkan orang muslim itu pahalanya juga besar? Itu ustadz yang cari-cari alasan gitu. Nah, ini enggak, Pak. Betul-betul enggak mau. Ini shaim, kaget hajat itu. Kamu puasa, enggak salah. Puasa di tengah terik matahari. Apa kata orang tadi? Iya, Panglima. Saya puasa di terik yang panas ini untuk menyelamatkan saya di hari yang jauh lebih panas dari hari ini. Itu namanya orang yang sadar, Pak. Sepanas-panasnya dunia itu tidak berbanding apa-apa kalau dibandingkan dengan panasnya apa itu akhirat. Dan orang kita harus tahu, senikmat apapun kenikmatan di dunia itu tidak berbanding apapun dengan kenikmatan apa ini di akhirat. Bapak baca hadisnya di Riyadhus Shalihin itu, ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberi gambaran loh, tentang nikmatnya dunia, nikmatnya surga dengan nikmatnya dunia dibandingkan dengan kesengsaraan dunia dan kesengsaraan apa itu neraka. Ada orang hidupnya itu penuh dengan kenikmatan, mulai lahir udah punya ATM, mulai lahir udah punya apa ini ATM, duitnya banyak luar biasa, sampai mati itu nggak pernah merasakan apa ini susah. Ya, handphonenya tuh nggak pernah kehilangan apa ini jaringan karena pulsanya habis, kuotanya habis, nggak ada itu. Hebat. Di akhirat itu sama Allah disuruh celupkan bukan badannya, ujung kuku kakinya itu ke neraka. Itu orang dicelupin gitu doang. Setelah dicelupin itu ditanya sama Allah, kamu pernah nggak merasakan kenikmatan dalam hidup? Wallahi tidak pernah ya Allah. Kenapa? Kenikmatan yang kayak begitu dicelup di mana ini? Di api neraka. Itu sudah hilang semuanya karena dahsyatnya api neraka. Ada orang sebaliknya, hidupnya tuh sengsara betul di dunia. Ya, baru gerobak es jadi, hujan tiap hari. Hujan tiap hari, ya Allah, ndak laku dagang es nih. Aduh, gimana caranya ditukar jualan nasi goreng, ya kan? Dia cari orang yang mau merubah, dia dengan susah payah, keringetan, utang kanan kiri, robahlah. Jadi apa ini? Tukang nasi goreng, dagangan nasi goreng jadi langsung kemarau, Pak. Itu kan luar biasa itu. Baru aja jahit masker yang banyak-banyak, Covidnya selesai. Kan gitu kan? Wah, maskernya jadi ndak apa itu? Ndak laku. Apanya orang ini apa ini? Hidupnya belangsat lah. Menderita sampai mati, itu kain kafannya ngutang tetangganya itu apa? Orang ahli warisnya untuk nggak bisa ngapa-ngapa. Sengsaranya luar biasa. Tapi orang ini bagus banget. Di akhirat sama Allah itu nggak dimasukin surga. Cuman kakinya doang masuk surga itu. Kakinya doang, kayak bapak itu kalau masuk ruangan AC itu nggak usah bapak masuk, tangannya doang masuk itu. Begitu masuk seujung kukunya, kata Allah, kamu pernah merasakan penderitaan nggak di dunia? Wallahi nggak pernah ya Allah. Lupa dengan penderitaan itu, padahal baru kukunya yang apa itu yang masuk. Jadi bapak ini harus ingat betul ini, nanti hari kiamat itu rasanya itu luar biasa itu. Nanti yang bisa dapat perlindungan Allah itu cuman sab'atu apa ini? Nafarin, istimewa betul. Ya, dipayungi kemana-mana, mungkin dikasih AC, mungkin dikasih jaket, karena ada jaket baru Pak. Cuman saya belum punya. Ya, jaket itu katanya bisa mengurangi panasnya Arafah. Ya, harganya 2 juta berapa begitu. Rompi itu nanti bisa menghindari orang dari dehidrasi, orang-orang yang sudah sepuh, yang rawan stroke, dipakein itu. Saya kepengen juga itu Pak. Kalau maulid Nabi siang-siang saya mau pakai rompi. Jadi kalau ceramah kayak gitu, ndak apa itu kepanasan. Itu nanti yang dapat sab'atu nafarin. Siapa saja ini? Yahmihimullah. Allah akan apa ini? Yahmihim, melindungi mereka fil mauqif, di padang mahsyar, minal makarih, dari hal-hal yang tidak dia inginkan. Siapa yang dapat perlindungan itu? Yang pertama, imamun adilun, itu pemimpin yang adil. Wahua, adapun imamun adil itu adalah kuluman, setiap orang, nadhara, yang melihat, memiliki kuasa, fi syai'in, pada sesuatu, min umuril muslimin, dari perkara-perkaranya orang muslim, minal wulat. Wulat itu pejabat eksekutif.
Bapak kalau ngaji itu bukan ngaji sama saya, ngaji bab politik itu, ada pelajaran nggak tahu apa namanya PKN apa gitu. Dulu zaman saya itu PMP, ya. Dulu zaman SD saya itu PMP. Nah, bapak-bapak yang tahu PMP itu berarti sudah mau 50 tahun umurnya. Nah, itu dulu kita belajar kekuasaan negara itu namanya trias politika. Dibagi menjadi 3 kekuasaan. Ini idealnya negara. Ada yang namanya eksekutif, ada yang namanya legislatif, ada yang namanya yudikatif. Eksekutif itu dari RT sampai presiden, namanya eksekutif. Yang namanya legislatif itu dari DPRD kabupaten, ya kalau di luar Jakarta, DPRD provinsi, kemudian DPR pusat. Ada sekarang namanya MPR, ada sekarang namanya DPD. Itu adalah kekuasaan legislatif, wakil dari rakyat. Ya, makanya ini sudah diwakili sama wakil rakyat. Jadi kalau bapak-bapak itu masih miskin nggak apa-apa, karena sudah kaya diwakili oleh wakil rakyat. Kan bapak-bapak ingin kaya, ingin, alhamdulillah sudah saya wakili pak. Saya sekarang sudah kaya. Bapak-bapaknya tetap apa ini? Nggak kaya. Ini namanya kekuasaan apa ini? Legislatif. Ada kemudian yudikatif. Ini perundang-undangan ini. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung, mahkamah konstitusi, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara. Nah, ini dulu dalam istilah Islam yang bukan hakim, bukan jaksa, bukan pengacara, ini namanya kekuasaan al-wulad eksekutif. Wal hukam, ini hakim yang memutuskan apa ini? Hukum. Ini semua kalau nanti adilun itu sama Allah dikasih apa ini? Keistimewaan. Makanya orang yang punya jabatan itu pilihannya cuma 2 pak. Bisa masuk surga karena jabatannya, bisa masuk neraka karena jabatannya. Saya misalnya jadi pejabat, bisa nggak masuk surga? Bisa. Semua fakir miskin saya datang. Semuanya saya kasih bansos. Yang nyolong bansos tangannya saya potong. Misalnya nih ya, pokoknya kalau ada pejabat nggak ada tangannya, oh maling bansos gitu. Itu saya pikir orang mau nyolong bansos tuh pikir-pikir 2 kali. Sekarang dicolongin kenapa ya? Karena hukumannya mungkin tidak apa ini, tidak rasa keadilan masyarakat. Korupsi sekian tahun, sekian banyak, cuma dihukum sekian tahun misalnya. Kalau saya nanti jadi imam, imamun adil, siapapun yang dizalimi, mau rakyat kecil, mau rakyat besar, mau pejabat negara, mau keluarga, mau musuh, semuanya dikasih apa ini? Keadilan. Seperti dulu Sayyidina siapa itu? Umar. Sayyidina Umar itu ada rumahnya orang ahlul kitab Yahudi digusur oleh gubernur di Irak itu untuk didirikan masjid. Marah Sayyidina Umar. Kenapa? Al-haq. Hak itu milik siapapun. Orang Islam salah, ya salah. Orang Kristen benar, ya benar. Gitu loh. Itu namanya imamun apa itu? Adil. Kalau kita kan sekarang sering-sering orang miskin itu salah. Ya, saya pikir-pikir benar juga ya, salahnya juga dia miskin. Gitu. Kadang-kadang begitu pak. Ya, pengacara kalau sudah pinter memutarbalikkan fakta, nanti bisa begini itu hati-hati. Tapi kalau dibalik, ya, pengacara tuh tahu kliennya itu salah, ya dibela pak. Tapi bukan dibela untuk jadi benar, tapi dibela untuk tidak dizalimi ketika menerima apa ini? Hukuman. Jangan sampai misalnya ada maling nyolong kerupuk di warteg, ya kan? Kerupuk doang 1 di warteg. Masya Allah, ini orang maling dalam Islam dipotong tangannya. Masya Allah, nyolong kerupuk dipotong apa ini? Tangannya. Itu Islam yang mana yang ngajarin begitu misalnya? Bapak jadi pengacara, saya bela supaya tangan orang ini tidak dipotong, tetapi tidak menghilangkan kesalahannya mengambil kerupuk orang lain tanpa apa itu? Izin. Yang kayak gini nih, nanti di akhirat mulus jalannya, nanti di padang mahsyar pakai AC dia jalannya. Kenapa? Adil. Ya. Jadi imamun adil. Ini yang punya nih kata Imam Nawawi, semua yang ngurusi urusan muslim. Nih Pak, hati-hati ya, imam masjid ya, ngurusi zakat fitrah yang adil. Ini janda muda yang dapat
terus. Masya Allah, sampai janda mudanya pusing. Pak, udah Pak, cukup Pak. Ini saya kemarin diantrin, sekarang diantrin lagi. Sementara janda tua yang di pojokan, Masya Allah, cuman bisa apa itu? Ngeliat. Ini imam masjid yang kayak begini susah nanti masuk apa ini? Masuk surga. Ya, kenapa? Nggak adil, nggak adil. Ustadz dikasih amplop, muadzin juga harus dikasih. Memangnya muadzin itu pekerjaan hina? Enggak. Dia mungkin lebih mulia jauh dari guru. Kenapa? Dia manggil orang tiap hari untuk sholat. Hayya ala sholat, teriak kayak gitu. Terus tahu-tahu dikasihnya terlalu jauh bedanya sama ustadz. Saya ngomong karena saya ustadz, jadi nggak salah gitu. Ya, kalau saya dikasih amplopnya tebel, ya muadzin itu ya jangan tipis banget gitu loh. Ya kan? Itu harus ngerti loh Pak. Jangan orang itu memandang pekerjaan yang terkait dengan agama itu dibeda-bedakan. Kalau ustadz duduknya di depan, ya kan, Masya Allah. Kadang-kadang saya ngeri Pak. Makan nasi kebuli satu nampan, enggak. Ini untuk kiai memang sendirian. Muadzin di belakang bagi-bagi nasi. Banyak makan. Ntar Pak, saya nunggu sisa hadirin. Oh, gitu. Imam masjid yang mimpin rawatib itu kedudukan mulia. Orang yang bersihkan kamar mandinya apa itu? Masjid. Nanti pengurus masjid itu kan termasuk ngurusi fi syai'in min umuril muslimin, yang adil. Ya nanti orang tuh kalau bisa nih sama Pak Haji Deden sama semuanya ini dibikin tuh struktur keadilan gitu loh, ya, yang ngajar berapa, yang imami berapa, yang muadzin berapa, bukan minta tapi dibuat rasa apa itu keadilan, ya. Jangan ustadz terus yang dipentingkan, nanti muadzin asobah. Asobah itu kalau hukum waris sisa. Ya bisa enak, ustadznya nggak datang-datang pengajian, amplopnya utuh sama pengurus masjid. Wah, ini haknya muadzin. Senang muadzin, alhamdulillah, ana jadi muadzin di sini bisa nyukupin keluarga. Bulan depan pusing dia, loh kok sedikit? Ya sedikit lah, kan ustadznya datang semua, habibnya datang semua, lo kan asobah, sisa, ya ini sisanya 100.000, Masya Allah. Itu tidak boleh kayak gitu, ya. Itu harus apa itu? Adil, imamun adil. Ini konsep Islam Pak. Bapak nanti di akhirat ada orang yang kelihatan jalannya itu maaf pincang. Kenapa jalannya pincang? Nggak adil sama anak. Anak yang satu dikasih, anak emas namanya nih. Yang satu anak perunggu rupanya. Anak seng rupanya ini ya. Yang emas minta motor kasih, minta handphone kasih. Yang ini nggak dikasih. Bukan berarti adil itu sama Pak. Enggak, proporsional. Ya anak kita yang sudah kuliah itu kebutuhannya kan beda dengan anak kita yang masih di TK. Tapi dipenuhi secara proporsional. Itu harus adil. Mikirin anak juga adil. Ada orang tua yang gak adil dulu. Zaman saya kecil itu, sekolah itu 2 Pak. Saya sekolah itu dulu 2. Kalau pagi masuk SD, nanti jam 1 siang masuk madrasah. Itu anaknya sama. Tapi modelnya beda Pak. Kalau ke SD, bajunya rapi, pakai minyak rambut. Giliran masuk ke madrasah nyeker, ya kan? Terus bau matahari, kagak mandi, ditagih bayaran, ngambek orang tuanya, ya kan? Ngambek gak bayar 3 bulan. Kalau SD dulu, Masya Allah, setahun udah dibayar. Nih uang anak saya, bayarannya. Kok banyak sekali Bu? Ya, saya bayar lunas setahun, jangan tagih lagi anak saya. Begitu ditagih yang madrasah, kok madrasah nagih sih? Ya kan ngajarin Quran tuh harus ikhlas Pak Ustadz gitu. Saya bilang orang yang kayak gini ntar di padang mahsyar repot urusannya, ya kan? Belajar komputer bayar berapa bisa, belajar bahasa Inggris bayar berapa bisa, kan banyak Pak. Bapak coba lihat itu. Kadang-kadang kalau kursus itu tarifnya jelas loh. Bahasa Inggris per jam 200.000 misalnya, matematika per jam 300.000, ya kan? Macam-macam nih Pak. Komputer sejam 400.000, Al-Quran sejam seikhlasnya. Ya Allah, ya kan? Itu nanti repot Pak ya. Jadi bapak-bapak ini harus ambil inspirasi bahwa keadilan itu tidak harus sama, tetapi dia proporsional. Orang yang proporsional ngurusin kayak gini, nanti di padang mahsyar itu cepat jalannya, ya nggak menderita. Ini yang pertama. Yang kedua, wasyabun. Yang kedua nih, anak muda. Nasya'a itu yang tumbuh berkembang
fi ibadatillah. Nih, anak muda suka ibadah. Nih, ada orang yang tanya, kalau orang tua nggak dapat payung Pak Ustaz. Lihat nih, ini maknanya dibaca di sini. Tegasnya kata Imam Nawawi, ibtada umruhu, yang dia memulai umur dia, hidup dia, fiha fil ibadati wa mutalabbisan biha, dan selalu istiqomah dalam ibadahnya, wa khusus syabu, dan anak muda ini dikhususkan disebut dalam hadis ini li'annahu mahallus syahwati, karena syahwatnya masih kencang ya. Jadi kalau lihat bapak orang tua ke masjid mulu, pantas ya kan? Mau ngapain lagi Pak Haji ya kan, udah tua mau kawin lagi ya, sarap-sarap udah putus ya kan, ibarat aki di cas depan belakang kagak nyambung ya kan, mau jalan-jalan ke mall mau ngapain, baju udah gak ada yang pantas dipakai kan begitu kan, mau makan asam urat, mau makan darah tinggi, mau makan kolesterol banyak-banyak ke masjid, wajar. Tapi kalau anak muda seger, sehat, yang naksir banyak, cakep kayak Nabi Yusuf, ya kan, kayanya luar biasa kayak Korun misalnya, kayak Nabi Sulaiman, kerjaannya apa itu? Ibadah di masjid. Ini nanti Pak akan diberi balasan oleh Allah tuh luar biasa. Makanya dalam kaidah itu orang sufi itu tasawuf suka bilang gini, man taraka syai'an lillah. Ada orang meninggalkan sesuatu, dia tinggalkan sesuatu itu karena Allah, nanti Allah akan ganti dari apa yang dia tinggalkan dengan sesuatu yang lebih lebih bagus. Orang yang meninggalkan mall untuk wiridan di masjid di masa mudanya, orang-orang pada dangdutan malam minggu di pengajian ya kan, orang-orang nonton bola dia pengajian, orang-orang mabar main bareng Mobile Legend ya kan, wah enggak selesai-selesai, orang-orang nonton Korea nggak habis-habis ya kan, dia ngapain itu, dia mulutan nggak habis-habis, di sini baca Barzanji, besok Simtud Duror, muter kayak gitu. Orang kayak gitu Pak, kalau masih muda Pak, itu pahalanya lebih gede. Kenapa? Semua orang Pak nanti dikasih pahala begitu. Dulu Imam Hasan Basri itu ditanya, guru ini adalah Sayyiduz Zahidin, Imamuz Zahidin, orang yang paling zuhud di dunia ini guru. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Bukan, yang zuhud itu Umar bin Abdul Aziz, bukan saya. Kenapa? Kalau saya zuhud pantas. Kenapa? Miskin. Kalau Umar bin Abdul Aziz itu dikejar dunia, dikejar dunia dia nggak mau, itu namanya zuhud. Jadi kalau bapak nih ya di kantongnya ada duit 10 juta, makan nasi sama telur ceplok doang sama kecap, kok makannya begitu Pak Haji? Iya, makan begini kan sehari dengan anak istri uang 200.000 cukup. Kalau 200.000 cukup kan sebulan cuma 6 juta. 6 juta udahlah buat makan saya sama anak-anak, bayar listrik, jajan anak-anak semuanya 6 juta lagi. Saya masih punya uang 20 juta. 20 jutanya daripada saya pakai untuk makan tiap minggu di mall, mendingan tiap minggu saya datang ke panti asuhan. Minggunya ada 4, minggu pertama sama anak-anak ke mall, nggak apa-apa. Nanti minggu depan sedekah yang paling afdol itu di Masjid Hayatul Islam itu nanti kita jelasin. Itu sedekah setelah orang itu merasa dicukupkan semuanya. Anaknya sudah, bapaknya sudah, yang wajar-wajar, kemudian sisanya daripada membeli sesuatu yang keluar dari batas kewajaran dikasih sama apa ini? Orang. Itu orang yang namanya zuhud. Jadi kalau bapak, alhamdulillah Ustaz, sekarang saya udah biasa puasa Daud. Wah, bagus amat. Puasa Daud. Sehari puasa, sehari makan. Kok bisa ente puasa Daud? Ya habis rezekinya juga kayak puasa Daud. Sehari dapat, sehari kagak. Itu bukan zuhud. Pantas gitu. Sehari dapat gaji makan. Pantas tak?
besoknya nggak punya gaji, mau makan sate kambing, ya bisa nyolong orang gitu loh. Nah, ini namanya orang yang apa ini? Yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah. Jadi anak muda yang rajin ibadah, ya, orang jomblo, ya, itu sholat tahajud dengan orang yang punya bini cakep banget tahajud. Oh, besaran yang bininya cakep Pak, tahajud. Ya, orang jomblo malam-malam mau ngapain, kan begitu kan? Bini nggak punya, ya kan, kontrakan gerah, kan begitu ya. Mendingan ke masjid sholat gitu. Tapi ada orang punya istri cantik, kamarnya bagus, duitnya banyak, ya. Istrinya pakai baju seksi lagi, ya kan, tahu-tahu bangun sholat tahajud, ya Allah, tahajud fardhu usolli sunnat tahajud lillahi ta'ala. Bininya gerak-gerak, selimut dia tutup, ya kan, kalau perlu bininya dia kasih lakban, ya, biar nggak kebuka auratnya, dia khusyuk kepada Allah. Pahalanya gede. Kenapa dia lebih besar pahalanya dari yang jomblo? Yang jomblo sholat tahajud wajar, pengangguran, gitu kan. Yang ini bisa sholat tahajud meninggalkan syahwat hubungan suami istri. Sama dengan anak muda tadi, pahalanya lebih apa ini? Besar. Ini yang kedua. Yang ketiga, warajulun zakarallahu, dia zikir kepada Allah bilisanihi, pakai mulut, wa qalbihi, dan juga hati. Nih, yang saya bilang ini dua Pak. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ibadah itu harus ibadah lahiriah, juga harus ibadah batiniyah. Nggak boleh orang itu bilang, oh saya syariat saja, nggak mau sampai hakikat misalnya. Atau hakikat saja tanpa syariat, itu goblok juga gitu. Kan banyak tuh orang, kadang kalau sudah banyak zikir, tarekat ini, nggak sholat. Begitu nggak sholat, katanya, kok bapak nggak sholat? Beda level. Beda level. Ente masih makom apa itu? Syariat. Saya makomnya sudah hakikat. Bukan hakikat, goblok Pak. Contoh paling mudah itu sama aja toh. Bapak doa, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berilah anak, keturunan, keluarga, tapi nggak kawin-kawin. Kira-kira mustajab nggak tuh doa? Nggak mustajab. Kenapa? Doanya bener, tapi wasilahnya nggak dikerjain. Memang bisa punya anak keluar dari tembok masjid? Kan nggak bisa. Harus apa itu? Nikah. Saya Pak Ustadz, kalau sedekah itu yang saya tuh hati itu yang penting ikhlas. Ya, kalau nggak pernah sedekah, tahu dari mana Anda ikhlas? Kalau nggak pernah sholat, tahu dari mana? Mengerjakan sholat itu apa? Ikhlas. Saya orangnya ikhlas Pak Ustadz, sama aja kan? Saya cinta Pak Ustadz, tapi nggak ada ceweknya, gitu. Gimana membuktikan apanya? Cintanya. Itu harus kedua-duanya. Maka di sini zikir itu harus dua. Harus mulutnya ngomong, hatinya juga ikut. Itu baru beragama yang apa itu? Yang benar. Syariat itu jalan, jembatan untuk sampai kepada apa ini? Hakikat dan ma'rifat. Bagaimana orang bisa sampai ke Surabaya kalau dia nggak jalan di jalan tol Trans Jawa? Ke Surabaya tol Merak, nggak ketemu gitu loh. Kapan dia sampai ke sana? Ada jalannya. Kapan Bapak tahu ikhlas? Kalau sholat. Saya sholat nih, saya ikhlas kok, ikhlas sebagai hamba yang punya kewajiban untuk sholat. Sholat saya itu ya karena siapa itu? Allah. Dia bisa ikhlas itu karena sholat. Kalau nggak pernah sholat, nggak pernah sholat, ya sama toh. Bapak, saya yang penting itu Pak, kalau ngaji ikhlas, tapi nggak pernah datang, gitu. Ya kan nggak ada ikhlasnya. Kapan Bapak tahu ikhlasnya ngaji? Kalau datang. Nah itu di sini bilisanihi au qalbihi. Dia zakarallah khalian minan nas. Apa khalian minan nas itu? Sendiri, nggak ada orang. Au minal iltifat, atau dari pandangan min siwallah, lima siwallah, dari selain Allah, fafadot. Dia zikir sendirian, fafadot aisalat, mengalir apa ainahu, kedua matanya mengalir dam'an dengan air mata min khasyatillah, karena takut kepada siapa ini? Allah. Jadi ini kata Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu bilang, kalau mau ngetes orang, Bapak kalau mau ngetes, saya ini orang baik apa enggak sih? Gitu. Itu gampang kok. Tes sendiri. Ya, kata Imam Syafi'i, kalau Bapak mau ngetes, saya ini orang baik apa enggak? Itu kata Imam Syafi'i, yang pertama inda qiraatil Quran.
Kalau rajin baca Quran, Bapak berubah nggak sih kelakuannya? Baca ayat Quran tentang sedekah, habis baca Quran jadi dermawan. Habis baca kisah Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail kemarin hari raya Idul Adha, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Oh iya ya, orang beriman itu harus sabar. Sabarnya kayak siapa? Kayak Nabi Ismail. Orang beriman itu harus ridho. Ridhonya kayak siapa? Kayak Nabi Ismail. Oh, orang beriman itu harus dermawan. Dermawannya kayak siapa? Kayak Nabi Ibrahim. Jangan cuma duitnya aja, bahkan anaknya diminta sama Allah untuk diapakan tuh? Disembelih, dikasih kok sama Nabi Ibrahim. Kurang dermawan apa Nabi Ibrahim? Begitu dengar kayak gitu, besok-besok anaknya nggak ngaji, disuruh ngaji. Nah, alhamdulillah kamu cuma disuruh ngaji, ya. Nabi Ismail disuruh diapakan tuh? Disembelih. Nah, itu tandanya habis baca Quran Bapak orang baik karena ada perubahan, kata Imam Syafi'i. Yang kedua, lihat kematian. Nih, ada tetangga mati ketawa-ketawa takziah, ya kan? Ya, ada orang di atas kuburan transaksi narkoba gitu. Ada orang pacaran di atas kuburan, tuh mati hatinya. Itu pasti bukan orang baik. Kenapa? Dia nggak nyambung sama sekali. Bahwa ini mati, ini resikonya luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, kalau mau tahu baik atau enggak, yaitu inda dzikrillah, ketika Bapak sendirian. Kalau Bapak di masjid sholat, itu biasa. Tapi kalau Bapak di dalam kamar 24 jam tidak ada yang melihat Bapak masih sholat, itu tandanya orang apa itu? Orang baik. Kalau Bapak di depan masjid masih berjamaah, biasa. Tapi kalau Bapak rumahnya jauh dari masjid tapi datang ke masjid, itu luar biasa. Maka yang ketiga ini yang istimewa adalah orang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, kemudian matanya basah karena ingat dengan Allah. Ini yang tadi saya bilang di Masjid Hayatul Islam itu, kalau istilah tasawuf namanya fana gitu. Fana itu adalah saat orang melupakan dirinya sendiri dan cuman ingat kepada siapa ini? Allah. Fana itu orang mematikan dirinya di dalam dirinya dan menghidupkan dia di dalam Allah. Itu namanya fana. Kalau fana itu dia yang diingat selalu siapa itu? Allah. Maka Bapak kalau lihat orang itu jangan suka merendah. Kan ada tuh orang kalau di Jumatan khotibnya dengan cerita tentang neraka, tahu-tahu matanya basah. Atau ketiga tahlilan la ilaha illallah, itu teriak sendiri ya. Itu ya, wah, ini saraf, bukan saraf. Dia fana sampai lupa kalau dia itu ada di samping tetangganya. Dia lupa kalau ada di perumpung yang banyak orang. Yang dia ingat adalah keagungan dan kebesaran siapa ini? Allah. Nah, orang-orang seperti ini balasannya luar biasa nanti di padang mahsyar. Ini baru 3 orang, nanti yang 4 orang kita lanjutkan pada pengajian selanjutnya. Mudah-mudahan dengan kita hadir di pengajian ini, Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang sab'atun yudhilluhumullahu tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluhu. Mudah-mudahan pengajian ini menjadi wasilah dan tawassul kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Allah berikan kita husnul bidayah dengan kita selalu dekat kepada pengajian, dan Allah berikan kepada kita husnul khatimah kelak mati menghadap Allah itu membaca 2 kalimat syahadat, memiliki kriteria yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah ini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.